wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyukurillah. Malam ini kedatangan teman-teman seperti biasa, ya diskusi lah masalah ilmu, masalah apa saja. Yang kemarin-kemarin ini habis pada puasa katanya ini. Puasa selesai pada kemarin. Alhamdulillah. Nah, puasa otomatis ya pengen tahu cara dan kegunaannya. Itu masalah puasa itu yang asma karomah, ya asma karomah, yang doanya wa idza batastum jabbarin jabbar wa inna batsyarab bikala syadid la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu fungsinya memang banyak banget, untuk apa saja, untuk pengobatan, bahkan bisa untuk deteksi. Misalkan orang itu kena yang medis atau non medis, insya Allah itu bisa. Kita santai aja ya, sini kita santai ngobrol-ngobrol. Juga kemarin itu ada yang tanya ya masalah surat Yasin yang untuk keamanan itu, belum saya jawab, baru tadi saya respon. Itu masalah surat Yasin yang untuk keamanan, yang pakai kerikil itu untuk tolak tuyul, khusus ini untuk tolak tuyul itu dibaca keseluruhan surat Yasin. Jadi batu yang kecil, batu kerikil, dibacakan surat Yasin penuh, enggak ayat berapa itu enggak ya, surat Yasin penuh. Itu nanti ditanam di depan rumah satu, di belakang rumah satu. Kalau pintunya ada depan ada belakang, ya depan pintu ada, belakang maupun pintu belakang, pintu depan, pintu belakang, untuk tolak tuyul, untuk tolak tuyulnya. Lain lagi kalau untuk keamanan yang sangat dahsyat itu surat Yasin itu 41 kali, itu bisa untuk menetralisir apapun kekuatan-kekuatan negatif yang ada di rumah, baik itu sihir, santet, apapun itu dibaca 41 kali. Tiap satu kali itu ditiupkan ke air, tiap satu kali tiupkan ke air. Setelah selesai 41 kali, nanti air itu dikucurkan keliling, tapi harus katuk, mutarnya ke arah kiri ya, mutarnya ke arah kiri ya. Tuh fadilah surat Yasin memang sebenarnya ya banyak banget sih, banyak banget. Ya tadi ada yang tanya itu masalah surat Yasin, bukan ayat berapa, tapi kalau untuk keamanan atau keamanan khususnya dari makhluk tuyul itu dibaca seutuhnya penuh dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir. Tiap satu batu itu dibacakan minimal 1 kali ya, minimal 1 kali, syukur sampai 3 kali. Nanti batunya dicuci dulu. Itu batunya sampai 4 kali. Enggak, yang untuk tolak tuyul itu cuman batunya 2. Tiap satu batu itu dibacakan minimal 1 kali surat Yasin. 3 kali lebih bagus. Nanti batu itu ditanam di depan pintu depan 1, pintu belakang 1, surat Yasin. Itu kalau untuk khusus tolak tuyul. Ya. Maaf teman-teman ya kalau yang tanya di channel nggak langsung direspon, maaf, karena kita itu ya sibuk sih, jadi
nggak setiap saat bikin apa itu, bikin YouTube atau channel ini nggak terus gitu ya, nggak tiap malam, nggak sekobre ya. Ada waktu ya bikin, nggak ada waktu ya seenaknya sih ya sih. Belum saya belum pada matur saged nih Pak ya. Iya, monggo. Itu lo belum saya baca matur melakukan rumah tangga Pak ya. Lo gak ada keluarga, ampun rumah tangga, tapi ini pun berbeda mawon. Dan itu pun sarankan manut lan boten pada beda mawon. Masalah untuk merukunkan rumah tangga nih ya, untuk merukunkan rumah tangga ya dimana saja kita ijazahkan secara langsung, secara umum aja ya, bukan sampean saja. Kalau kita yang mengerjakan, niatnya mau membantu, itu satu persatu suami istri dihadiahi Fatihah dulu. Pertama ke Kanjeng Nabi Muhammad ya, ke Rasulullah Muhammad, kedua sahabat 4, ketiga Syekh Abdul Qadir Jailani, selanjutnya ke suami dan istri atau orang-orang yang kita mau rukunkan. Orang yang kita rukunkan Fatihah satu-satu. Setelah itu bacakan ayat kursi 15 kali ya, ayat kursi 15 kali. Terus surat Ikhlas 15 kali. Surat Ikhlas 15 kali. Cuman surat Ikhlasnya disela-selani nama atau asma malaikat arba'ah atau malaikat 4. Contohnya seperti ini. Setelah kita baca ayat kursi 15 kali, lalu kita baca surat Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Jibril, Allahus somad, Mikail, lam yalid walam yulad, Israfil, walam yakul lahu kufuwan ahad, Misrail, sampai 15 kali. Nah, setelah selesai 15 kali, kita niatkan untuk menyatukan orang tersebut, untuk merukunkan orang tersebut dengan isyarat. Isyaratnya dengan tangan kita disatukan. Ya isyarat, ini cuma isyarat saja. Jadi niat untuk menyatukan orang yang lagi tidak rukun gitu. Lain lagi kalau salah satu dari orang itu yang meminta doa kepada kita, lain lagi. Berarti salah satu dari orang yang tidak rukun itu mau berdoa itu lebih baik. Itu pakai surat Yasin aja, itu yang mudah, nggak puasa-puasaan. Ayat 72 ya. Perlu ditulis itu ayat 72 ya. Yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim, wa dzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun. Itu dibaca 41 kali, tapi dengan ini, dengan media ya, media cara ini ya, kacang lah bisa, kacang juga bisa, media makanan lah. Tiap satu kali nanti ditiupkan ke makanan. Cuman waktu kita menyebut kata-kata hak, walallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha, berarti ada 3 hanya ini. Ini hak ini diisi nama orang yang kita mau supaya tunduk. Misalkan istri lagi nggak rukun atau lagi kurang harmonis, bisa
atau sebaliknya istri untuk suami tidak pas-pas, sama saja. Itu dengan kata-kata ha itu disebutkan nama orang tersebut. Contohnya misalkan di situ namanya Ahmad ya, atau namanya misalkan di situ Siti misalkan, ha itu diisi Siti itu. Wa min ha man Siti man sampai 41 kali. Tiap satu kali ditiupkan ke makanan. Ini nanti kalau sudah mahir atau sudah sering diamal itu satu kali aja insya Allah sudah ada reaksi. Kalau enggak ya bacakan sampai 3 hari berturut-turut kan di rumah kan bareng di rumah, enggak apa tiap pakai air bisa, pakai makanan kesukaan kan bisa. Tapi ini kan untuk tujuan kebaikan ya, untuk tujuan kebaikan. Walalna ha lahum wa minha rakubuhum wa minha yakulun. Itu ayat 72 surat Yasin. Saya mau pelet tapi malah sih mau kebaikan, jangan untuk tujuan yang nggak benar. Orang yang jomblo terus itu monggo, itu bisa saya ijazahkan jomblo. Oh, tapi kalau pakai itu kalau sudah punya tujuan, sudah punya target, iya. Tapi itu ya juga kalau targetnya belum kenal sulit juga karena itu kan pakai media ini. Nah kalau nggak pakai media gimana? Kalau yang nggak pakai media ini saudara, teman-teman, ini bisa pakai doa Yusuf. Kalau nggak pakai media itu pakai doa Yusuf, itu bisa jarak jauh. Tapi puasa 3 hari. Puasanya itu bahasa Jawanya ngasrek itu menghindari atau menjauhi asin, pedas, manis. 3 hari. Doanya itu surat Yusuf ayat 4. Ingat itu surat Yusuf ayat 4. Bunyinya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Idzu qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Kalau bacanya ya al-abau wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nah kata-kata sajidin kuncinya itu. Nah sajidin itu sebut nama yang bersangkutan. Itu puasa 3 hari, mulai Selasa, Rebo, Kamis. Terus setiap malam itu setelah sholat hajat dibaca 121 kali. 121 kali. Yang masih jomblo jangan khawatir, itu amalan ini aja dipegang. Ini untuk pengasihan umum juga. Kalau pengasihan umum hanya setelah diriadoi 3 hari, cukup di wirid, di amal tiap habis sholat fardu 3 kali aja cukup, 3 atau 7. Kalau untuk khusus itu nanti waktu wirid yang 121 kali, tiap-tiap lafal sajidin disebut namanya. Itu qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban atau kaukabau wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, sebut jenengnya. Tapi sebelum wirid yang 121 kali ya biasa harus tawasul dulu atau hadiah Fatihah dulu. Sholat hajat setelah salam hadiah Fatihah pada baginda Nabi, terus kepada sahabat 4, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali,
lalu pada Syekh Abdul Qadir Jailani, yang terakhir kepada yang dimaksud. Atau misalkan saya mau ditawasuli ya sebelum yang terakhir, bahasa Arab kok saya nggak bisa, nggak bisa bahasa Arab, bahasa Jawa nggak apa-apa, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Jadi saya niat baca Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad, Al-Fatihah, nggak apa-apa. Saya niat baca Fatihah untuk sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Al-Fatihah, nggak masalah. Tidak harus bahasa Arab. Ila hadrati itu artinya untuk atau kagem. Wah, itu amalan itu luar biasa, itu yang kalau dipuasai 3 hari itu. Yang penting nggak dikhususkan. Kalau kita sudah berkeluarga, yang penting nggak dikhususkan. Apalagi kalau orang dagang itu kan perlu juga, orang bisnis, orang dagang itu kan harus punya amalan-amalan, terutama penghasilan. Ya jangan dikhususkan, boy, kita diamal 3 malam, riyadhah 3 malam, setelah itu baca aja setiap habis sholat fardu 7 kali atau 3 kali, atau kalau mau berjualan baca juga 3 kali. Tapi itu sudah dibuktikan sama saya Pak Kiai. Nah itu tinggal sekarang ya sudah jadi istri. Alhamdulillah kan. Ini istrinya ini guru ini yang buktikan ini ayat itu, doa Yusuf. Tapi kan untuk tujuan ya, untuk tujuan benar, nggak main-main, benar-benar apa itu istilah tujuan untuk benar-benar beristri ya, nggak masalah. Alhamdulillah. Ini nggak kayak ilmu pelet itu sehari 2 hari luntur, enggak. Kalau tujuannya murni baik, tujuan benar, insya Allah yo awet. Ini mantul pun pakai penjelasannya itu. Ya makanya saya siapa saja lah monggo, yang penting untuk tujuan baik. Kalau enggak untuk tujuan baik, saya doakan tidak mustajab. Kalau untuk tujuan baik yang belum punya pasangan, baik itu laki maupun perempuan, atau untuk tujuan misalkan untuk kepentingan orang bisnis, tidak masalah, bagus saja. Ini udah lama ini nggak bikin dari mulai lebaran ini nggak bikin konten, sibuk terus sih. Tapi kegiatan alhamdulillah ya jalannya terus. Kegiatan sih terus. Ini malah ini habis pada puasa kemarin belum saya coba itu tes. Nanti mungkin di video berikutnya lah kalau udah, insya Allah. Jadi biar tahu fungsi maupun cara pengaplikasiannya tentang asma karomah ya, asma karomah. Saya kira untuk kali ini ya sekian dulu ya. Nanti kita sambung lah. Belum ada kopinya ini sih. Belum ada kopinya. Bikin kopi dulu nanti sambung-sambung lagi. Atau mau terlalu panjang ini masalah durasinya panjang. Sekian dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan bincang-bincang kali ini juga manfaat untuk teman semua dimanapun berada. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.